Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, khususnya yang udah masuk umur 60 ke atas. Gimana kabarnya? Hari ini, badan masih sering kram di tangan. Kaki suka kaku kalau bangun pagi. Atau badan terasa cepat lelah. Nah, kali ini kita bahas rahasia sederhana, tapi luar biasa. Air hangat dan ubi kayu rebus. Dulu orang tua kita di kampung nggak kenal vitamin mahal, nggak kenal susu impor. Tapi kok bisa sehat, kuat, dan umur panjang ya? Rahasianya ternyata cuma satu. Hidup alami, sederhana, dan penuh syukur. Jadi, video ini bukan cuma ngomong soal air hangat dan ubi kayu, tapi juga cerita tentang cara hidup yang bikin badan tetap segar, pikiran tenang, dan hati bahagia, walau umur udah di atas 65 tahun. Makanya, jangan skip ya. Dengarkan sampai akhir, karena di bagian tengah nanti, ada cerita lucu bapek-bopak di warung kopi yang bisa bikin senyum-senyum. Tapi, tetap banyak pelajaran kesehatannya. Bab 1, air hangat dan ubi kayu. Sahabat lama yang sering dilupakan. Coba kita ingat-ingat waktu dulu. Setiap pagi, sebelum berangkat ke sawah atau ladang, orang tua kita selalu minum air hangat. Bukan kopi sachet, bukan teh manis, tapi air putih yang baru mendidih. Dibiarkan hangat-hangat kuku, lalu diminum perlahan. Mereka bilang air hangat itu nyiram perut dari dalam. Kedengarannya sederhana, tapi ternyata benar bos. Air hangat bantu melancarkan peredaran darah, menghangatkan otot, dan mengendurkan saraf yang tegang. Makanya, orang zaman dulu jarang kena kram tangan dan kaki, walau kerja di kebun seharian. Sekarang, banyak bapak-bapak usia 60-an yang duduk di kursi sebentar aja udah pegal. Berdiri lama dikit udah kram. Padahal, aktivitasnya nggak seberat dulu. Kenapa begitu? Karena tubuh kita sekarang lebih banyak duduk, makan makanan cepat saji, dan lupa minum air hangat. Manfaat air hangat untuk tubuh usia 65 tahun ke atas. 1. Melancarkan sirkulasi darah. Air hangat itu kayak oli buat mesin tubuh. Kalau darah kita lancar, oksigen nyebar ke seluruh tubuh. Tangan dan kaki pun hangat. Kram berkurang. 2. Membantu pencernaan. Lansia sering susah buang air besar. Ya kan bos? Nah, minum air hangat tiap pagi bisa bantu perut bekerja lebih baik. Melancarkan sistem pencernaan tanpa obat. 3. Mengurangi rasa nyeri sendi. Kalau diminum rutin, air hangat bantu otot dan sendi lebih lentur. Jadi nggak kaku pas bangun tidur. 4. Bikin tidur lebih nyenyak. 1 gelas air hangat sebelum tidur bisa bantu jantung dan saraf rileks. Jadi, tidur pun lebih pulas, bangun lebih segar. 5. Meningkatkan metabolisme. Air hangat bikin pembakaran energi di tubuh berjalan lancar. Jadi badan gak gampang dingin. Apalagi buat lansia yang sering kedinginan di pagi hari. Kisah lucu. Pak Amir dan Bu Rini. Suatu pagi, Pak Amir, umur 68 tahun, lagi duduk di teras rumah sambil pegang gelas air hangat. Datanglah istrinya, Bu Rini, sambil bawa ubi kayu rebus. Bang, ini ubi rebusnya udah empuk. Jangan lupa minum air hangatnya juga. Nanti kram tanganmu kambuh lagi, kata Bu Rini. Pak Amir senyum. Hehe, iya Ma, tapi air hangatnya jangan terlalu panas. Nanti bukan kram yang hilang, tapi lidahku gosong. Bu Rini ketawa dulu waktu muda. Kamu kuat makan sambal panas, sekarang minum air hangat aja nunggu adem. Ya iyalah Mak, jawab Pak Amir. Sekarang lidah udah pensiun, tapi cinta ke kamu belum pensiun. Dari obrolan ringan itu aja, kita bisa lihat. Ternyata, kebiasaan sederhana, kayak minum air hangat, dan makan ubi rebus bareng. Pasangan bisa jadi bentuk kasih sayang dan perawatan kesehatan alami. Kenapa lansia harus rutin minum air hangat? Kalau bapak ibu udah umur di atas 65 tahun, tubuh itu ibarat mesin tua. Harus dipanasin dulu biar enak dipakai kerja. Nah, air hangat itu pemanas alami tubuh. Minum 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam,
bisa bantu jaga stamina. Pagi hari, setelah bangun tidur, minum segelas air hangat, biar usus bersih dan peredaran darah lancar. Siang hari, setelah makan, biar pencernaan lancar dan gak gampang kembung. Malam hari, sebelum tidur, biar otot rileks dan tidur nyenyak. Kalau dilakukan rutin, insya Allah kram di tangan dan kaki bisa berkurang. Dan tubuh terasa enteng serta segar. Ubi kayu, teman setia orang kampung. Sekarang kita masuk sedikit ke ubi kayu rebus. Dulu ubi itu makanan orang desa, tapi ternyata justru makanan sederhana itu menyimpan manfaat luar biasa. Buat lansia, ubi kayu rebus mengandung karbohidrat alami yang mudah dicerna, serat tinggi untuk pencernaan, vitamin C dan B kompleks untuk saraf, kalsium dan fosfor untuk tulang. Makanya, kalau dimakan bareng air hangat, efeknya bisa seperti terapi alami. Melancarkan darah, mengurangi kram, dan menambah tenaga. Pesan bijak dari Pak Amir. Setelah sebulan rutin minum air hangat dan makan ubi rebus, Pak Amir bilang ke Bu Rini, "Mak, tangan abang udah jarang kram. Dulu mau nyapu aja susah. Sekarang malah bisa bantu kamu siram bunga tiap pagi." Pagi itu udara sejuk. Di sebuah kampung kecil di pinggir Laut Barelang, terlihat sepasang lansia duduk di beranda rumah kayu. Pak Amir dan Bu Rini, pasangan yang sudah menikah hampir 45 tahun, sedang menikmati pagi mereka dengan sederhana. Tidak ada kopi mahal, tidak ada roti impor, cuma segelas air hangat dan sepotong ubi kayu rebus. Bu Rini menyeruput air hangat pelen-pelen sambil berkata, "Bang, sejak kita rutin minum air hangat 3 kali sehari, badan rasanya beda ya. Nggak gampang lemas, kram pun jarang datang." Pak Amir mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Mak. Dulu abang kalau bangun pagi aja harus pelan-pelan, takut kaki kram. Sekarang malah bisa langsung jalan keliling rumah, siram bunga, nyapu teras, dan nyanyi dikit biar nggak ngantuk." Bu Rini tertawa. "Nyanyi boleh bang, tapi jangan keras-keras. Nanti ayam tetangga kabur." Dari percakapan ringan itu, kita bisa lihat betapa air hangat yang sederhana bisa membawa perubahan besar bagi kesehatan, terutama di usia lanjut. Kebiasaan kecil, hasilnya luar biasa. Kadang kita lupa, tubuh manusia itu butuh perhatian kecil, tapi rutin. Kayak motor tua, kalau nggak dipanasin, lama-lama susah di starter. Begitu juga dengan tubuh lansia, bos. Tubuh di usia 65 tahun ke atas sudah nggak sekuat dulu. Pembuluh darah menebal, otot mulai kaku, sendi gampang nyeri, dan pencernaan melambat. Tapi ketika kita minum air hangat secara teratur 3 kali sehari, itu sama aja kayak memberikan perawatan mesin dari dalam. Air hangat menghangatkan organ tubuh, melancarkan darah, membantu kerja jantung dan ginjal, serta menjaga sendi tetap lentur. Orang Jepang aja punya kebiasaan minum air hangat setiap pagi sebelum makan. Dan banyak dari mereka bisa hidup sampai umur 90 tahun dalam keadaan bugar. Nah, kalau mereka aja bisa, kenapa kita enggak, bos? Pagi hari, saat terbaik untuk segelas air hangat. Waktu paling penting adalah pagi hari. Begitu bangun tidur, tubuh kita baru selesai bekerja semalaman, membuang racun, dan butuh cairan baru. Segelas air hangat di pagi hari bisa membersihkan usus, melancarkan pembuangan, dan bikin badan terasa ringan. Coba perhatikan. Orang yang terbiasa minum air hangat pagi hari jarang mengalami sembelit, perut kembung, dan kram pagi. Pak Amir bilang, dulu abang suka malas minum air pagi-pagi. Lebih suka langsung kopi. Tapi setelah dengar Bu Rini ceramah tiap hari, akhirnya nurut juga. Ternyata badan abang jadi lebih enteng. Kopi masih boleh. Tapi setelah air hangat, Bu Rini nenjer ya bang, kan air hangat dulu, baru kopi. Kalau kopi dulu, yang hangat bukan badan, tapi dada karena deg-degan. Siang hari, waktu yang sering dilupakan. Banyak orang pikir air hangat cuma bagus diminum pagi dan malam. Padahal,
Siang hari itu justru waktu tubuh paling butuh cairan hangat. Setelah makan siang, pencernaan bekerja keras. Kalau kita bantu dengan segelas air hangat, makanan lebih cepat dicerna dan perut nggak begah. Air hangat juga bantu tubuh menjaga suhu. Terutama kalau bapak ibu sering kena angin dari kipas atau AC, hal kecil yang sering bikin masuk angin atau nyeri otot. Pak Amir pernah cerita, dulu waktu kerja di pelabuhan, abang sering minum air dingin karena panas. Malah sering kram di tangan. Sekarang minum air hangat walau siang, badan malah segar terus. Bu Rini khawab itu tandanya air hangat bukan bikin lemas, tapi justru ngusir angin dari dalam tubuh. Air dingin bikin enak di lidah, tapi air hangat bikin enak di badan. Bijak juga, Bu Rini. Ya, bos, malam hari, saat air hangat jadi obat penenang alami. Nah, yang terakhir ini sering diabaikan. Minum air hangat sebelum tidur. Lansia sering susah tidur, kadang karena pikiran, kadang karena nyeri di sendi. Segelas air hangat sebelum tidur bisa bantu merilekskan saraf, menurunkan tekanan darah, dan bikin tidur lebih nyenyak. Bahkan, beberapa penelitian bilang, air hangat bisa bantu menurunkan stres dan kecemasan ringan. Jadi, kalau Bapak Ibu lagi banyak pikiran, daripada minum obat tidur, coba minum air hangat dulu. Bu Rini pernah goda Pak Amir. Bang, kalau minum air hangat sebelum tidur, bisa bikin awet muda loh. Pak Amir jawab, kalau gitu, nanti abang minum 2 gelas, biar tambah ganteng di mimpi. Rahasia sembuh dari kram dan pegal. Lansia sering alami kram di tangan atau kaki, terutama malam hari. Penyebabnya bisa karena sirkulasi darah tidak lancar, kekurangan cairan, atau otot kaku karena kurang gerak. Minum air hangat 3 kali sehari bisa bantu mengatasi itu karena 1. Membantu otot tetap lentur. 2. Menjaga kadar cairan tubuh. 3. Melancarkan darah ke tangan dan kaki. Kalau Bapak Ibu rutin lakukan ini selama 2 minggu saja, pasti akan terasa perbedaannya. Badan lebih ringan, kram berkurang, bahkan tidur pun lebih nyenyak. Air hangat tambah ubi kayu. Kombinasi alami yang ampuh. Pak Amir punya kebiasaan baru. Setelah minum air hangat pagi, selalu makan ubi kayu rebus. Kalau kita bicara soal tidur, banyak orang langsung berpikir tentang obat atau ramuan. Padahal, buah dan sayur yang kita makan setiap hari juga punya peran besar dalam membantu tubuh beristirahat dengan tenang. Tubuh yang sehat tidak hanya karena istirahat, tapi juga karena asupan gizi yang seimbang. Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serta zat alami yang membantu otak memproduksi hormon tidur, seperti melatonin dan serotonin. Pisang bukan cuma buat sarapan, tapi juga sangat baik dikonsumsi sebelum tidur. Kandungan magnesium dan kalium di dalam pisang membantu merilekskan otot dan saraf, serta menurunkan tekanan darah. Selain itu, pisang juga mengandung triptofan, yaitu asam amino yang diubah oleh otak menjadi hormon melatonin, hormon tidur. Banyak lansia merasa jantungnya berdebar saat hendak tidur. Nah, pisang bisa membantu menenangkan detak jantung agar lebih stabil. Cobalah makan setengah buah pisang 1 jam sebelum tidur. Tidak perlu banyak. Cukup untuk memberi sinyal pada tubuh bahwa waktunya istirahat sudah dekat. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh yang menyehatkan jantung. Selain itu, alpukat mengandung vitamin B kompleks yang membantu menurunkan stres dan kecemasan, 2 hal utama yang sering membuat orang tua susah tidur. Rasanya lembut, mudah dicerna, dan cocok dikonsumsi malam hari tanpa khawatir perut kembung. Bisa dimakan langsung atau di blender dengan susu hangat tanpa gula. Tubuh yang tenang dan perut yang nyaman akan lebih cepat tertidur. Bagi orang tua yang sering sesak napas atau tidur sambil terbatuk-batuk, apel adalah pilihan tepat. Kandungan antioksidan quercetin dalam apel membantu paru-paru
bekerja lebih ringan, dan memperbaiki sistem pernapasan. Selain itu, serat tinggi dalam apel juga menjaga kadar gula darah tetap stabil. Jadi, tidak mudah lapar di tengah malam. Makan apel 1 buah kecil di sore hari bisa membantu tidur malam jadi lebih tenang, karena sistem tubuh tidak kelebihan beban saat malam tiba.